Nah, mungkin di sini aku akan kasih contoh sedikit nih tentang gimana aku dan juga beberapa temanku yang di sini sudah aku sempat tanyain, gimana kami menulis motivation letter yang kami gunakan untuk daftar program ini gitu. Nah, rata-rata itu mereka pakai kami pakai pembuka di mana eh, pembuka untuk letternya yaitu kayak menunjukkan minat untuk mendaftar program ini. Nah, kemudian langsung ke bagian programnya di bagian masuk ke tentang diri kita, yaitu di sini aku langsung bahas tentang aku sedang apa. Itu aku sedang apa sih yang aku pelajarin, dan di sini aku langsung fokus hooknya adalah aku menunjukkan interest di sini aku seperti kayak mathematics atau matematika sejak bla bla bla. Di mana ini karena aku pengen konekin itu dengan kemampuan analitikalku. Nah, kemudian di sini aku jelasin lebih lanjut tentang bidang yang spesifik yang pengen aku gali, yang sorry, yang menjadi minatku. Di sini aku menyebutkan tentang AI. Jadi di sini aku sangat-sangat fokus tentang em, matematika, AI dan juga fields teknologi ini. Di mana di sini aku juga jelasin tentang em, apa sih yang aku lakukan untuk memperdalam itu gitu. Jadi di sini aku ikut exchange, aku ikut apa? eh, Workshop dan lain-lain untuk memperdalam, untuk mengasah kemampuanku. Kemudian di sini aku masuk ke bagian em, pengalaman. Sebenarnya ini menurutku lebih cocok pengalaman kerja, tapi karena aku belum kerja sama sekali waktu itu, jadi di sini aku masukkan pengalaman magangku. Jadi di sini pengalaman magangku, aku hanya pilih yang paling relevan sama sama kemampuan sama bidangku. Karena aku udah fokus sama AI, sama teknologi kayak gitu. Jadi aku mau memastikan bahwa pembaca itu paham bahwa aku tuh sangat-sangat ahli atau aku sangat-sangat minat banget nih aku di bidang ini kayak gitu. Jadi di sini aku jelasin lebih dalam apa yang aku lakukan. Nah, di sini pakai STAR method untuk ini. Di sini aku menjelaskan tentang magangku, di mana aku ambil satu masalah, bla 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 bla, yang paling penting. Kemudian di situ apa yang aku lakukan, masalahnya apa yang aku lakukan, dan hasilnya kayak gimana kayak gitu. Nah, kemudian di sini aku pindah lagi ke poin selanjutnya. Jadi per paragraf itu mereka punya tujuannya masing-masing, teman-teman. Di sini tujuanku adalah untuk menunjukkan bahwa aku nggak hanya punya pengalaman praktek loh, aku juga punya pengalaman untuk di bagian akademik gitu, yaitu melalui riset. Nah, di sini aku juga pakai STAR method nih. Di sini, oh, I'm so sorry, mungkin di sini aku nggak tulis, tapi di sini maksudnya di seterusnya ini aku pakai STAR method untuk kembali lagi menuliskan apa masalah yang aku hadapin di riset, problemnya seperti apa, kemudian apa yang aku lakukan, dan hasilnya kayak gimana gitu. Nah, kemudian di sini selanjutnya aku akan fokus di em, lebih ke penjelasan tambahan tentang ini. Kalau misalnya di sini teman-teman mungkin I don't know if you notice, tapi kalau di sini teman-teman, di sini aku masih fokus membangun personal brandingku, aku masih fokus membangun penjelasan tentang domain knowledge-ku, yaitu tentang di teknologi, di informatika. Kemudian di sini juga masih fokus membangun kemampuanku di informatika. Di sini juga masih di informatika. Nah, di sini teman-teman, itu aku udah mulai fokus untuk mengintegrasikan antara teknologi atau informatika tadi di backgroundku dengan domain kesehatan. Karena master yang aku daftaran adalah teknik biomedis. Jadi aku di sini fokus gimana untuk bisa menghubungkan antara bidang teknologi dan medis. Nah, di sini aku kasih salah satu experience-ku
Di sini aku kasih pengalamanku yaitu di tesisku dan juga di risetku yang independen itu aku fokus di AI ini di bidang teknologi informatika tadi untuk bidang kesehatan. Nah, aku jelasin tentang tesisku yang masih berjalan saat itu dan atau skripsiku yang masih berjalan. Nah, di situ penting kenapa sih risetku penting dan lain-lain kayak gitu. Jadi di sini aku udah shifting nih atau berubah, bergeser mulai dari uh, membahas teknologi, bidangku dan lain-lain kayak gitu, kemudian masuk ke bidang healthcare atau di bidang medisnya. Nah, ini menurutku sangat penting kalau misalnya teman-teman em, mau mengambil jurusan yang nggak sepenuhnya linear. Nah, kalau di programku itu kan, kalau di program yang aku daftarin nggak sepenuhnya linear karena backgroundku informatika dan aku masuk ke teknik biomedis nih. Gimana hubungannya? Nah, itu harus kita cari intersection atau irisannya itu di mana kayak gitu. Di sini karena aku sangat-sangat pengen banget bisa menerapkan gitu ya, bisa menerapkan teknologi di healthcare. Jadi aku berusaha untuk bisa mengkombinasikan, bisa melihat gimana bidangku bisa diterapkan di eh, healthcare kayak gitu. Nah, kemudian di sini aku eh, fokus lagi setelah tadi bridging ya, kita menjembatani antara teknologi dan healthcare. Di sini aku lebih fokus lagi ke em, apa yang aku lakukan apa yang akan lakukan di programnya dan lebih ke rencanaku di masa depan kayak gitu. Nah, di sini aku udah langsung fokus, jadi fokusku itu untuk potensi AI di healthcare kayak gitu. Nah, di sini aku tunjukkan gimana pikiranku, gimana minatku itu tuh sesuai sama apa yang ditawarkan program itu. What the program offers. Jadi di sini eh, ini teman-teman bisa mengkonekkannya kalau teman-teman udah punya nih poin-poin penting yang diberikan oleh programnya, poin-poin penting yang dijelaskan programnya. Nah, di sini aku melanjutkan dengan membahas nih dengan kurikulum programnya seperti apa, fokus programnya seperti apa, kayak gitu. Dan di situ aku jelaskan gimana itu bisa berhubungan nih sama minatku atau dan juga programku dan juga backgroundku, sorry. Nah, kemudian yang aku juga jelaskan juga tentang kemungkinan untuk dan ini aku sorry. Dan kemudian di sini aku menunjukkan gimana program yang udah kesempatan yang disediakan oleh programnya itu tuh bisa mensupport aku gitu teman-teman dan juga aligns atau relevan dan juga terkonek cocok gitu dengan long term goalsku yaitu apa kayak gitu. Di sini aku menyebutkan bahwa aku memang pengen pada saat itu dan mungkin sekarang juga masih pengen untuk melanjutkan S3 di bidang ini gitu. Jadi aku perlu program yang bisa menjembatani aku dengan itu. Nah, di sini aku menjelaskan tentang itu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat polanya ya. Di sini teman-teman aku membahas tentang apa sih yang program itu tawarkan, apa yang diberikan oleh programnya, dan di sini bagaimana yang ditawarkan program itu sesuai dengan long term goalku. Nah, di sini kemudian udah mulai masuk ke penutup karena aku udah menyampaikan hal-hal yang penting di sini yaitu tentang hal akademik. Di sini mungkin aku lebih ke acknowledging atau mengakui gimana em, cultural diversity dan juga international community itu juga bakal membantu dan memperkaya nih ke- memperkaya pengalaman pembelajaranku. Di sini sebenarnya nggak ditulis juga nggak apa-apa, tapi di sini aku pengen menunjukkan bahwa aku tuh open untuk diversity. Aku tuh open untuk bekerja di di lingkungan yang sangat yang heterogen kayak gitu teman-teman. Jadi untuk menunjukkan interestku aja. Dan juga in conclusion untuk penutup,
Di sini aku lebih menekankan lagi untuk pentingnya, lebih menekankan lagi pentingnya skillku dan juga pengetahuanku untuk bisa berkontribusi untuk di tadi di bidang kesehatan kayak gitu. Jadi ini lebih ke restatement lagi atau menekankan kembali kayak gitu. Oke, jadi itu nih. em, oke, jadi itu adalah beberapa tips dan juga penjelasan tentang gimana aku menulis motivation letter dan juga eh, woi. Oke, jadi itu tadi adalah tips-tips yang mungkin bisa aku berikan untuk teman-teman untuk bisa menulis motivation letter dan mungkin em, buat teman-teman sedikit ada gambaran nih tentang eh, pattern atau pola yang ditulis, pola penulisan di motivation letter di program Erasmus Bondus. Kayak gitu.